Ya, susunan baru kepengurusan Partai Golkar menuai sorotan dari publik. Pasalnya di pucuk kepengurusan, partai berlambang pohon beringin ini mengangkat dua ex-napi korupsi, Idrus Marham dan Fuad Ar-Rafiq. Idrus Marham sempat terjerat kasus korupsi proyek PLTU Riau I pada Agustus 2018, sedangkan Fuad Ar-Rafiq 2 kali tersandung kasus korupsi, yaitu proyek dana penyesuaian infrastruktur daerah dan pengadaan Al-Quran. Sore ini kita akan membahasnya lebih dalam bersama Dev Laksono, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Golkar, dan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore Mas Dev, Kang Ujang, apa kabar? Selamat sore, Gimana alhamdulillah kabarnya? baik, Mbak Ayu, Bang Dev. Oke, Siap, Bang Ujang, Mbak Ayu. siap. Saya ingin ke Mas Dev terlebih dahulu. Mas Dev, ini pertanyaan dari publik Baik, kencang ya, sekali di saat partai lain baik. dengan tegas menyatakan tidak memberi ruang untuk ex-napi korupsi. Golkar justru mengangkat dua Ya, kadernya, Idrus Marham dan Fuad Ar-Rafiq yang berstatus sebagai ex-napi korupsi. Pertimbangan dari Partai Golkar apa, Mas Dev? ya, jadi gini, jangan langsung dianggap bahwa mereka itu tidak mampu bekerja mengabdi. Ya, mungkin sebelumnya pernah terlibat di kasus, akan tapi kasus itu sudah diselesaikan dan mereka sudah menjalani prosesnya dan mereka sudah dipulihkan namanya. Jadi kedua pihak tersebut, Bang Idrus Marham dan juga Bang Fathar Rafiq, itu dua-duanya adalah sahabat pribadi saya. Saya kenal pribadi mereka bertahun-tahun. Saya belajar berbagai macam ilmu tentang politik dan segala macam hal dari kedua tokoh tersebut. Dan mereka itu memiliki daya cinta yang luar biasa terhadap bangsa dan negara dan juga terhadap Partai Golkar. Sehingga mereka itu mampu dan layak untuk Oke. mengabdikan hidupnya untuk kebesaran bangsa Indonesia dan mengawal seluruh program-program kebijakan pemerintah yang dikerjakan melalui Partai Golkar. Oke, Mas Dev, tapi ketika rapat Ya. untuk menyusun struktur dari Partai Mhm. Golkar yang baru, ini status kedua orang ini sebagai ex-napi korupsi sempat dipertimbangkan atau tidak? Ya, mereka itu memiliki hubungan yang intens, yang kuat dengan banyak elemen dalam Partai Golkar, baik di pusat ataupun di daerah. Sumbangsi pemikirannya, visi misinya itu dan juga pemikiran-pemikiran politiknya masih sangat akurat dengan situasi politik hari ini, sehingga keputusan eh, ketua umum untuk memilih mereka itu berdasarkan banyak pertimbangan dan juga pengalaman dan mereka masih sangat dibutuhkan untuk membesarkan Partai Golkar ke depan. Oke, jadi statusnya termaafkan ya, Mas Dev? Ya, sudah selesai kan prosesnya, jadi mereka sudah kembali lagi menjadi warga Indonesia yang baik dan benar. Oke, saya ingin ke Kang Ujang. Kang Ujang, saya ingin tanggapannya ketika Partai Golkar ini susunan pengurusnya di posisi yang sangat strategis, ada dua ex-narapidana, ini adalah langkah yang tepat atau tidak ya, Kang Ujang? Ya, sebenarnya ini bukan terjadi di Partai Golkar saja, di banyak partai. Di P3 misalkan ada Romi kan, begitu selesai di penjara, masuk juga menjadi pimpinan di P3. Dan banyak kasus lah di partai politik. Ya, kalau saya melihat sih ya, persoalannya kan kita ini banyak mentolerir persoalan gitu. Tetapi memang sulit juga kita melarang secara aturan mereka-mereka yang katakanlah narapidana untuk bisa aktif kembali di partai politik, termasuk di Partai Golkar. Tidak ada aturan yang melarang itu. Jadi itulah yang membuat ada ruang bagi siapapun yang ketika misalkan sudah dijatuhi pidana, lalu bertobat gitu ya, untuk bisa aktif kembali di partai politik, ya ujungnya ingin memperoleh kekuasaan dan membangun bangsa begitu. Oke. Tetapi memang kita ini di tengah-tengah negara yang tanda petik ya korupsinya tinggi, Hmm. jadi semua hal bisa ditolerir. Saya tidak menuduh siapapun, saya sangat baik dengan Bang Idrus Marham, Hmm. hampir banyak forum saya selalu bersama begitu ya. Hmm. Beliau orang yang baik, tapi memang itulah jalan hidup beliau katanya, yang ketika jadi sekjen, katanya jadi pimpinan, nggak pernah main anggaran, tetapi ketika kena ya kena juga. Beliau Ya. mengatakan seperti itu. Tetapi apapun itu saya melihat ada toleransi yang kuat di partai politik untuk bisa
menjadikan tokoh-tokoh figur-figur kuat itu untuk menjadi pengurus seperti yang dilakukan oleh Partai Golkar dan Oke. partai-partai yang lain. Dan saya melihat ini pola umum saja, pola yang memang biasa dilakukan oleh partai politik, walaupun memang terkadang berseberangan dengan publik, berseberangan dengan pendapat netizen, berseberangan dengan pendapat masyarakat yang Oke. menginginkan ya partai itu bersih, masa tidak ada orang lain, kan kira-kira seperti itu. Oke. Tapi dalam perspektif aturan, dalam perspektif partai boleh-boleh saja, tetapi dalam konteks membangun konstruksi katakanlah clean government, Ya, lalu ya. partai politik yang bersih, Baik. itu harus juga menjadi catatan dan Baik. koreksi bagi partai politik. Oke, oke. Kang Ujang, tapi Anda melihat ini sebagai politik balas budi tidak? Karena kan kita mengetahui Idrus Marham ketika pencalonan Bahlil Lahadalia menjadi ketum Golkar ini sangat mendukung ya. Apakah ini sebagai salah satu praktek dari politik balas budi menurut Anda? Setahu saya Bang Idrus sangat dekat dengan Pak Bahlil ya. Ketika menjadi tim sukses Gibran kan, satu ruangan, satu kantor kan. Pemenangan Gibran di Pilpres yang lalu. Lalu sangat kencang juga Bang Idrus mendukung Pak Bahlil. Ya dalam konteks itu ya pasti kalau namanya dukung-mendukung ya dapat posisi, dapat jabatan, dapat wakil ketua umum itu hal yang Oke. wajar, itu bagian daripada kompensasi politik dan itu terjadi di mana-mana. Namanya politik itu pasti ketika ada peluang, ada ruang untuk bisa mendapatkan posisi ya pasti akan dilakukan dan akan diambil begitu. Oke, saya konfirmasi ke Mas Dev. Mas Dev, kalau misalkan Siap, tadi ya. kata Kang Ujang ini sebagai kompensasi politik, betul tidak ini adalah politik balas budi yang dilakukan dari ketum Anda Bahlil Lahadalia kepada Idrus Marham? Ya gini, Pak Idrus Marham itu kan tokoh lama di dalam Partai Golkar. Beliau itu pernah jadi sekjennya Pak Abu Rizal Bakri, pernah sekjennya Pak Setia Novanto, dan juga dekat dengan banyak orang gitu ya. Jadi kalau keakraban dia dengan ketum yang sekarang itu ya tidak ada beda dengan keakraban beliau dengan Pak Erlangga Hartarto ataupun ketum-ketum sebelumnya. Bahkan dengan Pak JK pun juga beliau dikenal secara pribadi. Jadi ini bukan masalah politik balas budi, akan tapi mengenai bagaimana pribadinya Pak Idrus sendiri, kemampuan dan kepiawaian dia memiliki efek positif kepada Partai Golkar. Itu yang lebih dinilai oleh ketum kami untuk menentukan pengurusan dan juga menempatkan individu di dalam posisi-posisi dalam Partai Golkar. Oke, Mas Dev, tapi kan kalau melihat susunan kader Golkar ya, banyak yang statusnya masih bersih dan juga berprestasi seperti itu. Tidak pernah terkena atau tersandung kasus hukum. Apakah kader-kader ini tidak menjadi bahan pertimbangan? Iya, jadi masing-masing kader, apakah mereka yang duduk di eksekutif, di daerah, di pusat, ataupun juga di legislatif, baik di pusat ataupun di daerah, bisa memberikan sumbangsi mereka untuk membesarkan Partai Golkar di dalam posisi mereka masing-masing di setiap wilayah, di setiap tingkatan. Ya, saya ditugaskan tugas untuk memimpin LKI, Lembaga Komunikasi dan Informasi, Pak Maman juga, Bu Mutia, semuanya ini kita memiliki peran masing-masing. Nah, kenapa? Karena kan kita melihat bahwa 5 tahun ke depan banyak kerja-kerja politik yang harus kita dongkrak untuk pertama memastikan program pemerintah, target-target pemerintahan tercapai. Kedua, meningkatkan elektoral Golkar sendiri di setiap wilayah. Kita kan pertandingan kita itu kan hanya 1 kali 5 tahun, apalagi sekarang pilkada, pilpres, pemilu itu dilakukan dalam waktu 1 tahun. Jadi kita harus fokus kerja masif secara terstruktur di seluruh Indonesia, dan seluruh kader-kader Partai Golkar harus menggenjot habis-habisan untuk mendapatkan elektoral tertinggi yang akan dilakukan pada 2029 nanti. Tapi kan ini untuk meningkatkan elektoral, apakah tidak menjadi sebuah beban kalau misalkan di kepengurusan pucuk dari Partai Golkar ini ada ex-napi korupsi, Mas Dev? Ya, itu kan, nah inilah pentingnya kesempatan diberikan kepada para figur-figur tersebut untuk mereka itu menampilkan kemampuan mereka, menunjukkan keberhasilan mereka, sehingga Partai Golkar terus-menerus menghasilkan kerja-kerja politik yang benar-benar bermakna dan bermanfaat di seluruh tingkatan di seluruh wilayah Indonesia.
Oke, saya ingin ke Gitu. Kang Ujang. Kang Ujang, saya ingin tanggapannya dengan menaikkan atau target menaikkan tingkat elektoral dari Partai Golkar dengan ada 2 kader Golkar yang menyandang satu sebagai ex-napi korupsi. Kira-kira ini akan memberikan efek seperti apa ya terhadap publik? Kalau saya menganalisa Golkar sudah imun Hmm, terkait dengan urusan korupsi. hmm, Kita tahu 2014 kasus korupsi Pak Zulkarnain Jabar, termasuk Pak Arafik, itu Golkar tetap tinggi suaranya, tetap masih nomor 2 kalau nggak salah. oke. Lalu 2019 juga terkena kasus, mohon maaf ya, Pak Novanto, ya yang hampir bersamaan juga dengan kasusnya Pak Idrus Marham kan. Itu juga Golkar juga tetap menjadi partai pemenang kedua begitu loh. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan persoalan bagaimana konteks elektoral, bagi Golkar sendiri nggak ada masalah karena tadi sudah tahu persis bahwa persoalan korupsi itu tidak ada efeknya terkait dengan elektoral atau penurunan elektoral dari Partai Golkar. Hmm, Buktinya dihajar, disikat dengan kasus Al-Quran aja masih tetap tinggi, masih tetap unggul hmm. dua pemenang ketika 2014. 2019 pun sama. Ketika ketua umumnya kena, Pak Novanto dan Pak Idrus Marham sekjennya juga kena, tetap saja Golkar menjadi sebagai partai yang 3 besar pemenang kedua juga. Jadi saya melihat inilah yang sebenarnya bagi Partai Golkar ketika memasukkan misalkan ex narapidana di Partai Golkar sudah berhitung bahwa itu tidak akan mengurangi efek elektoral, bahkan mungkin bisa memperkuat karena tadi Pak Idrus Marham itu tokoh gitu ya, punya pengalaman bisa memperkuat. Jadi itulah kekurangan, mohon maaf sekali lagi, di negara yang kita masih banyak korupsinya. Jadi kita masih banyak mentolerir banyak hal gitu. Tapi itulah DNA Partai Golkar selalu lolos dari hal-hal yang seperti itu. Dan itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Partai Golkar. Menjadi kelebihan sendiri bagi Partai Golkar dalam konteks pertarungan elektoral. Tapi memang yang harus dilihat ya publik Oke. pasti akan mengawasi, publik pasti akan mengontrol bahwa publik menganggap bahwa ini kurang pas, kurang cocok, dan kurang baik seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan untuk tingkat kepercayaan publik tidak masalah begitu ya. Saya ingin kembali ke Mas Dev. Mas Dev, kalau tadi seperti kata Siap. Kang Ujang, sepertinya Golkar ini imunitasnya sudah tinggi terhadap hal seperti ini. Tapi ada opini yang Mhm. berkembang di masyarakat bahwa ketika ada 2 ex-napi didapuk menjadi 2 pengurus Partai Golkar, ini berarti ada masalah di dalam kaderisasi Partai Golkar, menjadi tidak mulus. Itu benar terjadi tidak, Mas Dev? Saya bisa pastikan itu tidak terjadi. Kaderisasi di Golkar bagi saya pribadi ya, itu menurut saya ya, ya ini mungkin sedikit subjektif karena saya orang Golkar, mungkin adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Kita lihat bahwa setiap pergantian ketua umum, perubahan pengurus tidak pernah ada kendala. Hmm, Selalu ada bahkan program baru, pengkaderan baru, itu tidak pernah ada masalah. Kenapa? Karena Golkar tidak terpucuk kepada satu titik. Kita ini partai yang terbuka, jadi semua itu bebas masuk dan tidak ada single majority holder. Jadi semuanya itu memiliki kesempatan yang sama ketika bisa mendapatkan momentum dan kesempatan bisa maju pada saat pilkada, bisa maju pada saat pileg, bisa maju pada saat munas atau musda, dan juga bisa meraih posisi-posisi tertinggi. Nah, Pak Bahlil itu beliau dapat menyatakan itu adalah salah satu contoh bahwa pengkaderan yang sangat terjadi di Golkar. Beliau bukan dari siapa-siapa bisa mencapai posisi tertinggi di dalam partai. Ini oke. adalah suatu keberhasilan yang bisa kita contohkan bahwa Partai Golkar ini partai yang terbuka dan kita sangat inklusif kepada semua orang, semua pihak yang ingin masuk dan berkarya melalui Golkar. Oke. Sesuai dengan namanya, golongan karya. Baik, oke Mas Dev, tapi publik jadi bertanya-tanya setelah hal ini terjadi, setelah konteks ini terjadi, sebenarnya sikap Partai Golkar terhadap kadernya yang pernah terjerat kasus korupsi itu seperti apa, Mas Dev? Ya, gini kan ketika sudah menjalani proses, sudah menyelesaikan prosesnya, ya berarti kan sudah terlepas dari beban-beban masa lalu. Eh, Apa namanya, dan juga yang kejadian yang menimpa Pak Idrus dan juga yang lain itu kan sudah diselesaikan dan sudah tidak ada ikatan lagi dengan Hmm, hari ini, sehingga beliau tuh bisa lebih meluangkan waktunya, memberikan pikirannya, memberikan konsepnya, membagi pengalamannya kepada kader-kader muda Partai Golkar, kepada elemen di dalam Partai Golkar, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan atau diragukan lagi bahwa beliau siap mendharma baktikan, mewakafkan hidup dan waktunya untuk kebesaran Partai Golkar demi pengabdiannya kepada bangsa.
Oke, kita akan lihat ya bagaimana kontribusi dari nama-nama yang tadi kita bahas di kepengurusan Partai Golkar, terutama di pemerintahan selanjutnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sore hari ini ada Dev Laksono, Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi DPP Golkar, dan Ujang Komarudin, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore, terima kasih Mbak Ayu.